Ya. Sharing ini dari pembelajaran dan perenungan saya belajar dari berbagai sumber, saya merenungkan akan hal ini. Awalnya dipicu oleh ada orang-orang yang saya kasihi, tiba-tiba harus menghadapi vonis dokter yang tidak mudah. Saya berani katakan ini karena beliau juga sudah bersaksi, sudah lewat juga ya, dan saya sangat dekat. Istrinya Pastor Rubin Ong, kalau saudara kenal Pastor Rubin Ong, Pastor Rubin Ong, istrinya dan anaknya memang ada di tempat kita, melayani di tempat kita. Tiba-tiba I think 2 months ago divonis cancer. Ya. Dan sekarang all good, beliau juga lagi sama-sama saya di Sydney tapi nggak ikut ke sini ya. Pastor Rubin Ong kemarin ini juga ada di Sydney juga, tapi beliau sudah pulang duluan. Lalu salah satu penatua di tempat kita juga, beliau sudah menang dengan cancer selama 7 tahun berturut-turut, tidak pernah relapse, sampai di rumah sakit di Texas yang bunyikan lonceng gitu, ceritanya sudah overcome. Tiba-tiba bulan Maret kemarin divonis relapse lagi. Ini membuat saya banyak susah hati, saudara. Istri saya sendiri memang mengidap autoimun, itu sudah bertahun-tahun, sudah divonis dokter. Nah gini, kalau kita bicara penderitaan orang baik, saya mau highlight dulu dengan kata penderitaan. Terbanyak memang penderitaan akibat dosa dan kejahatan. Kalau kita mengalami sebuah penderitaan akibat kesalahan kita, akibat kejahatan kita, atau akibat dosa kita, saya cuma mau bilang begini, solusinya cuma satu, bertobatlah, sudah. Tapi kita juga harus menyadari ternyata ada penderitaan-penderitaan yang dialami itu bukan karena kesalahan kita, ya, bukan karena kesalahan orang tersebut. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu, atau mungkin nanti kita pun bisa mengalami satu situasi hidup di mana sampai kita bertanya, Tuhan ada gak sih? Katanya Tuhan baik, kok aku begini? Nah itu sebabnya konteks sharing pada hari ini adalah penderitaan orang baik. Jadi penderitaan yang dialami bukan karena dosa dan kejahatan. Nah, kalau kita bicara tentang penderitaan orang baik, Bapak Ibu ya, maka saya mau garis bawahi dulu bahwa orang-orang ateis, orang-orang di luar sana seringkali mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Pertanyaan ini pasti saudara pernah dengar, atau mungkin kita sendiri pernah bertanya dalam hati kita. Pernahkah Bapak Ibu bertanya dalam hati seperti ini? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada penderitaan? Ini kan pertanyaan paling klasik yang ditanyakan oleh banyak orang. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menghentikan kejahatan dan penderitaan ini sekarang juga? Sebenarnya ide dari pertanyaan ini sudah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi. Pertanyaan ini pertama kali diajukan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Epikuros. Kalau ateis-ateis modern itu hanya merestatement pernyataan Epikuros. Tetapi pada dasarnya yang pertama kali mempertanyakan ini adalah Epikuros. Nah, Epikuros saudara bisa temukan ada dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana Paulus pernah berhadapan dengan golongan Epikuros dan Stoa, gitu ya. Nah, intinya saya ambil sarinya aja. Epikuros bilang gini, apakah Tuhan Maha Kuasa? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia tidak menghentikan penderitaan dan kejahatan sekarang juga? Kalau Tuhan tidak bisa, berarti Tuhan tidak Maha Kuasa. Ya kan? Ini kan pertanyaan banyak orang ateis kan. Kalau Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak lakukan, berarti Tuhan jahat. Nah, kita kan dibikin maju kena mundur kena kan. Kalau Tuhan tidak Maha Kuasa, kenapa kita panggil Dia Tuhan? Kan gitu katanya. Tapi kalau Dia bisa, Dia nggak mau, berarti Tuhan jahat. Kalau Tuhan jahat, kenapa kita bilang Dia Tuhan?
Nah, ini kan pertanyaan yang seringkali didengungkan. Nah, saya mau ajak kita berpikir dulu. Saya cuma mau bilang begini dulu sebagai pembukaan untuk kita mengasah pikiran kita dulu. Kalau orang memandang kejadian ini, hal-hal yang saya sebutkan ini dalam istilah teologi yang saudara nggak usah pusing, namanya theodicee, theo dan dike. Theos Tuhan, dike adalah keadilan. Ini masalah keadilan Tuhan. Dalam kelas-kelas apologet ini adalah bahan diskusi yang seringkali kita diskusikan. Nah, dalam persoalan ini kita harus tahu dulu gini. Tuhan Maha Kuasa bukan berarti ya Tuhan bisa melakukan semua hal. Rupanya ada hal-hal loh yang Tuhan tidak bisa lakukan. Contohnya, Tuhan tidak bisa berdusta. Kitab Bilangan tulis itu, kitab Samuel tulis itu, ya. Karena Tuhan tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifatnya. Ada nggak Tuhan yang nggak bisa lakukan? Ada. Tuhan tidak bisa berbuat dosa, sebab dosa itu bukan sifat Tuhan. Oke. Lalu Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu, memang Dia Maha Kuasa, tetapi Dia tidak akan melakukan hal-hal yang di luar atau yang bertabrakan dengan kemahaannya yang lain. Contoh, Tuhan tidak akan menciptakan batu yang Dia tidak bisa angkat. Sebab Tuhan bukan hanya Maha Kuasa, Dia juga Maha Bijaksana. Buat apa Dia bikin batu yang Dia tidak bisa angkat? Tuhan tidak akan melakukan ya hal-hal yang bertentangan dengan kemahaan yang lain. Nah, sekarang saya mau ambil contoh yang lebih ekstrim lagi. Betul Tuhan Maha Kuasa, tetapi manusia tidak dapat mempush Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sekarang juga. Tuhan Maha Kuasa untuk menghentikan penderitaan dan kejahatan sekarang. Dia juga Maha Kuasa untuk tidak menghentikannya sekarang juga. Kita harus fair. Ya dong. Kenapa kita harus push Tuhan menghentikan sekarang juga? Dia juga berhak dong untuk tidak menghentikan sekarang juga. Saya ambil contoh yang agak ekstrim. Misalnya, Pastor Yapi paling benci sama kecoa. Misalnya, ya. Pertanyaan saya, apakah Pastor Yapi punya ability untuk membunuh kecoa? Pasti punya. Setiap saudara pasti punya ability untuk membunuh kecoa. Sekalipun ibu-ibu takut kecoa. No. Kan kalau ditanya ability ya punya lah, tinggal diinjak selesai, sebuat baygon selesai. Nah, Pastor Yapi misalnya paling benci dengan kecoa. Nah, tapi entah gimana tiba-tiba di mobilnya muncul terus kecoa. Sudah divakum, sudah dibersihkan, nggak seminggu nongol lagi itu kecoa. Pertanyaan saya, Pastor Yapi punya nggak ability untuk membunuh kecoa? Punya kan? Pasti punya. Sekalipun di mobil itu nongol terus, bisa nggak kalau Pastor Yapi mau hentikan sampai dia nggak nongol lagi? Bisa nggak? Bisa. Contoh, saya ambil contoh-contoh yang ekstrim ya supaya masuk di otak kita. Misalnya dibakar mobilnya, selesai kan? Ya misalnya. Iya kan? Selesai itu bakar. Oke, di vakum bisa, yuk bakar mobil. Selesai. Atau bisa juga Pastor Yapi punya rencana yang lain. Ganti mobil. Bisa kan? Tapi kan kita tidak bisa paksa untuk Pastor Yapi ganti sekarang juga. Kalau dia punya plan tahun depan gimana? Biarin aja, mau ada kecoa ya entah kita bersihin dulu. Karena saya baru mau ganti tahun depan, bisa kan? Itulah yang saya katakan, memang betul bahwa ya Tuhan Maha Kuasa untuk menghentikan sekarang, tapi Tuhan juga Maha Kuasa loh untuk tidak menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus sepakat dulu pada satu hal, bahwa kejahatan dan penderitaan itu bukan produk Tuhan. Itu bukan ciptaan Tuhan. Kita harus sepakat dulu. Bapak Gereja Agustinus dari Hippo pernah bilang gini, sin is the absence of goodness. Sin adalah, dosa adalah ketiadaan kebaikan. Nah, sebenarnya ini paralel prinsip ini dengan begini. Gelap itu nggak pernah diciptakan Tuhan. Gelap adalah ketiadaan terang. Kalau saudara lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara tidak akan menemukan Tuhan menciptakan gelap. Nggak ada kan?
ketika bumi diciptakan langsung kondisi bumi ketika diciptakan tohu bohu kosyek, ya kan? Hancur, dalam kedangkalan, dalam kebingungan, dalam kegelapan, gelap gulita. Nah, baru Tuhan menciptakan terang. Yang Tuhan ciptakan itu terang, bukan gelap. Sama, kejahatan dan penderitaan itu bukan ciptaan Tuhan. Itu akibat penyalahgunaan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia. Itu akibat. Itu bukan ciptaan Tuhan. Ya, kalau saya boleh pinjam ilustrasi ini, siapa yang bolongin donat? Siapa yang bolongin donat? Kira-kira siapa? Kenapa? Tukang roti. Saudara pernah ketemu tukang donat yang bolongin donat satu-satu? Saya belum pernah ketemu itu. Apakah bolongan donat sengaja dibolongin satu persatu? Enggak kan? Ya kalau penuh semua bakpao, nama gitu aja, simpel kan? Karena ketika memang tidak ada di tengahnya, we call it donat. Walaupun sekarang banyak donat kekinian yang bentuknya tidak bolong lagi. Tapi begitu saudara ketemu roti yang bundar itu, yang tengahnya bolong, kita pasti otomatis bilang itu donat. Dan gak ada yang bolongin itu, gitu kan? Nah, it's same. Jadi kita harus sepakat dulu bahwa kejahatan dan penderitaan itu bukan ciptaan Tuhan. Itu adalah satu akibat dari penyalahgunaan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, memang dalam persoalan keadilan Tuhan ini, ya, penderitaan orang baik ini, saya harus mengakui ada sisi misteri, saudara. Ya. Saya ini bisa menjelaskan gini panjang lebar, tapi kalau mau jujur, ketika saya diperhadapkan hal-hal begini, saya tuh juga bertanya loh, kenapa ya Tuhan? Nah ya, itu aja. Dan dalam Alkitab kan ada orang yang kayak begini kan, namanya siapa? Mr. Ayub, kita kenal semua kan. Dia lagi baik-baik hidupnya, lagi baik-baik, orang saleh kata Alkitab. Tiba-tiba dia ditimpa kemalangan manusia. Iya kan? Dia ditimpa. Ada yang lebih malang dari Ayub? Nggak ada. Tampang-tampang saudara sini nggak ada yang menderita. Jadi saya rasa, aduh, saya khotbah ini relevan nggak ya? Tampang saudara kan nggak ada yang menderita gitu, happy semua. Nah, Ayub bilang begini dalam Ayub pasal yang ke-37 ayat yang kelima dulu kita lihat. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi kita harus mengakui memang ada sisi-sisi misteri yang kita tidak bisa mengerti. Ini kan udah Ayub pasal 37 udah agak belakang-belakang. Ketika Ayub ditimpa kemalangan dia masih teguh. Lama-lama dia juga mulai senek juga kan. Ada komplain-komplain juga. Teman-temannya ngomong bikin teori ini itu. Tapi ketika Ayub terus bertanya, mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan jawab? Enggak, Tuhan tanya balik. Ayub 38 coba lihat. Ayub 40 berapa itu? Saya lupa. Ayub 38, iya betul, 38:4. Tuhan malah bilang ini, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kata Tuhan. Ini buat orang yang suka protes sama Tuhan. Tuhan mau tanya, kamu merasa tahu semua? Di mana ketika aku meletakkan dasar bumi, kata Tuhan. Kalau kamu tahu, ceritain dong. Nah, itu yang Tuhan bilang sama Ayub. Nah, dalam kisah Ayub kemudian kita tahu ada behind the scene kan. Ya, saudara tahu karena kita baca di Alkitab. Apakah Ayub tahu ada behind the scene? Nggak tahu kan? Itu sebabnya terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang baik, saya selalu tidak berani cepat-cepat bilang ini A, ini B, ini C. Sebab menurut saya bisa ada behind the scene yang kita nggak tahu. Behind the scene ini memang cuma Tuhan yang tahu, saudara. Dan Tuhan tidak bisa kita rumuskan dengan rumus 2 tambah 2 sama dengan 4. Artinya kalau ini orang baik ini menderita, pasti Tuhan mau pakai dia nanti untuk jadi apa gitu. Enggak, si A bisa gitu, si B belum tentu loh.
Ya kita kan menemukan fakta itu kan dalam kehidupan kita kan. Nah sekarang saya mau bawa pada sisi lain lagi. Ada sisi behind the scene. Nah sekarang saya mau bawa dalam sisi lain lagi. Manusia memang sejak semula itu tidak boleh mengambil atau menilai secara mutlak sesuatu itu baik atau jahat, good or bad. Itu bukan kapasitas manusia. Kalau kita lihat Alkitab dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara akan menemukan bahwa setiap Tuhan selesai menciptakan, hari pertama, hari kedua, Tuhan selalu bilang apa? Sungguh baik, ya kan? Tuhan yang menilai. Oh ini baik, ini baik, ini baik. Bahkan Kejadian 1 ayat 31 ditutup dengan Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik. Wahine etov meot. This is very best. Tuhan yang menilai. Tapi Kejadian 2 Tuhan juga beri penilaian. Rupanya ada yang tidak baik. Ya kan? Itu Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia seorang diri. Tuhan yang memberikan penilaian. Tapi di Kejadian pasal yang ketiga, nah ini persoalannya. Kejadian 3 ayat yang kelima. Tetapi, nah ini kan iblis ngomong sama Hawa. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia tergoda untuk mengambil sebuah otonomi moral untuk ikut menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Yang harusnya kemutlakan itu hanya milik Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Kalau ada remaja putri di gereja rajin pelayanan, orangnya baik, suka menolong, suka memberi, you name it, semua yang baik-baik dia kerjakan. Tiba-tiba lagi pelayanan, bukan di gereja ini ya, bukan. Ini ilustrasi doang. Saya harus ambil yang ekstrim-ekstrim supaya masuk di gerejanya. Ada tangga, mungkin dia nggak tahu gimana keselimpet jatuh, kakinya patah atau tangannya patah. Pertanyaan saya, is it good or bad? Is it good or bad? Jangan takut-takut jawabnya. Tahu kan apa yang saya tanya? Is it good or bad? Oke. Lalu dia pergi yang paling dekat sama sini apa? Rumah sakit apa? Royal Princess. Prince Royal Hospital. Dia ke Prince Royal Hospital, nggak tahu yang tanganin dia dokter muda, ganteng, baru lulus, naksir sama dia. Akhirnya mereka menikah. Is it good or bad? Yakin? 3 tahun kemudian dokter selingkuh dengan suster ketahuan dan mereka bercerai. Is it good or bad? Saya bisa teruskan cerita ini sampai minggu depan, bisa. Tapi di sini saudara melihat bahwa manusia itu bisa dengan cepat mengubah penilaiannya dari good dan bad. Makanya ada cerita legenda hikayat Cina kuno ini cerita legendaris yang terkenal di Cina lah. Di satu kampung ada satu keluarga yang punya kuda juara. Mungkin saudara juga udah pernah dengar. Ini kisah yang sangat populer. Saya hanya mengulang aja. Punya satu kuda juara, kuda yang bagus banget, kuda alfa. Tiba-tiba kudanya hilang. Kuda ini mau dibeli orang mahal, pemiliknya pun nggak mau. Kudanya hilang. Tentu pemiliknya bilang apa? Amsyong gua. Ya. Tahu amsyong ya? Ini bahasa Ibrani. Amsyong itu bahasa Ibrani. Amsyong gua katanya. Kuda gua tawan gua jual kemarin, bisa dapat duit banyak. Ini nggak tahu dia kabur hilang. Tapi 1 minggu kemudian dia balik, dia bawa kuda-kuda lain dari hutan. 4-5 ekor. Dia, wah memang nggak salah gue punya kuda ini. Kirain gue hilang, nggak taunya dia balik bawa kuda lebih banyak lagi. Wah dia seneng dong. Kemarin amsyong, sekarang happy dia. Emang cuan nih gue katanya. Wah hoki. Kemarin amsyong, sekarang dia merasa hoki. Lalu dia suruh anaknya, coba-coba kamu mandikan, latih kuda-kuda liar itu supaya jadi jinak. Lalu karena kuda liar, anaknya kena sepak, jadi cacat.
Wah, dia bilang, wah Amsyong, anak gue jadi cacat sekarang. Tapi nggak lama kemudian di Cina dulu masih zaman perang, ada kepala batalion datang, semua pemuda di situ wajib militer, anaknya nggak dibawa karena cacat. Dan gak lama kemudian dapat kabar semua yang disuruh berangkat ke medan perang meninggal semuanya. Lalu dia bilang, hoki kamu nak cacat. No. The thing is gini. The thing is, manusia melihat sesuatu, menjalani kehidupan itu secara linier. Tapi Tuhan kan melihat dari satu titik yang berbeda. Makanya kita tidak bisa mutlak untuk menilai segala sesuatu good or bad. Apa yang saudara nilai hari ini good, belum tentu tahun depan Anda akan lihat itu good. Apa yang saudara sedang rasa bad, sampai saudara merasa Anda adalah orang paling malang di seluruh dunia, itu belum tentu tahun depan bad loh. Makanya ada satu teolog Denmark yang terkenal namanya Søren Kierkegaard, itu bilang begini, life only can be understood backwards, but it must be lived forwards. Memang pada akhirnya kita hanya bisa mengerti ketika kita sudah melewatinya. Jangan terlalu cepat kasih penilaian. Kalau kita lihat di Alkitab, ada satu orang yang namanya Yusuf. Kalau saudara melihat hidup Yusuf, semuanya akan saudara baca sebagai bad sejak awal. Iya kan? Ditelanjangin sama kakak-kakaknya, bad. Dibuang ke sumur, bad. Dijual, bad. Ya kan, dijual jadi budak. Lalu difitnah, bad. Dimasukin penjara, bad. Semua bad, nggak ada goodnya. Tapi rupanya di Kejadian pasal 42 kita lihat 45 maksud saya, ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kan kisah, tampang saudara udah hafal Alkitab semua, jadi saya nggak perlu cerita backgroundnya kan. Ini kan kakak-kakaknya pergi menemui Yusuf kan, karena ada bencana kelaparan. Dan kemudian Yusuf bilang gini ke kakak-kakaknya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Rupanya dari semua bad yang Yusuf alami, ketika Tuhan bikin satu good di belakang, which is a greater good, itu sudah cukup untuk menutup semua apa yang kita pikir bad yang pernah terjadi. Tuhan cukup bikin satu good di belakang, that's it, enough semua, selesai. So, saya tidak tahu apa yang kita alami, yang pernah kita alami, atau yang akan kita alami. Tapi saya cuma mau bilang gini, jangan terlalu cepat untuk menilai. Oh, this is bad, this is bad, this is bad. Jangan terlalu cepat. Sisi-sisi misteri ini ya memang Tuhan izinkan terjadi. Nggak apa-apa. Ini melatih iman kita. Nah, sekarang saya mau masuk pada hal yang praktis. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai hal ini? Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Habakuk ini kan nabi yang isinya protes. Sebenarnya kitab ini tentang protes. Nabi ini protes. Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Nah, kita lihat Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi lihat, ini kan menjadi the key point dari kitab Habakuk. Dia bilang gini, orang yang benar akan hidup oleh percayanya atau akan hidup oleh iman. Nah, kemudian kan tema ini yang diambil oleh Rasul Paulus menjadi inti dari kitab Roma, bahwa orang benar memang hanya hidup oleh iman. Nah, dalam iman itu memang selalu punya dua aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, karena kalau saudara nggak punya pengetahuan sama sekali, imanmu jadi iman buta. Betul. Tapi dalam iman itu juga ada aspek yang kedua, ketidaktahuan.
Karena kalau hidup kita seperti rundown, tahu rundown ya? Rundown ibadah gitu, jam 11 mulai, 11.30 masuk khotbah, 12.10 khotbah selesai, pengumuman, 12.15 bubar, itu kan rundown. Saudara bayangkan kalau hidupmu seperti rundown, yang saudara sudah tahu semua sampai akhirnya, Anda tidak punya ruang untuk melatih iman. Jadi memang Tuhan sisahkan ada sisi-sisi yang kita tidak ketahui untuk kita latihan. Untuk bisa menghayati orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah tapi kitab Habakuk ditutup dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini kan ayat-ayat terakhir. Habakuk 3 ayat 17 ayat sampai 19. Nah kalau saudara baca ayat 17, ini semuanya bad. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ini kan gak enak semua. Pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Nanti ini semua yang gak enak, ini bad semua loh. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah tapi Habakuk yang tadinya tukang protes, dia sudah belajar. Maka Habakuk bilang, namun aku bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Nah ayat 19 ini keren banget. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukitku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara tahu rusa? Tahu rusa? Fakta pertama tentang rusa, dagingnya enak, apalagi dibikin lada hitam. Rusa lada hitam itu enak. Rusa itu binatang yang gak bisa berkelahi, tapi dia hidup di hutan-hutan, di bukit-bukit batu. Di mana ada rusa, seringkali ada binatang buas, predator, puncak predator. Entah singa, entah harimau. Saudara suruh rusa berantem sama macan, sama singa, nah itu 10 detik TKO langsung. 1 detik mungkin. Tapi rupanya Tuhan kasih rusa satu, kaki rusa. Didesain untuk dia bisa meloloskan diri dari para predator. Dan dia bisa berlari, bisa melarikan diri di bukit-bukit bebatuan yang paling sulit sekalipun. Tuhan memang tidak menghindarkan kita dari penderitaan. Ada begitu banyak ayat dalam Alkitab yang kita baca, orang Kristen seringkali menderita, tapi Tuhan kasih kaki kita seperti kaki rusa. Amen. Yang bisa melintasi bukit-bukit penderitaan itu. Amen. Tuhan tidak pernah janjikan orang Kristen luput dari penderitaan. Tapi yang pasti Tuhan desain kita untuk kita bisa melewati semua itu. Amen. Hal yang kedua, ketika kita mengalami itu, saya cuma mau bilang gini, jangan bersungut-sungut. It's okay untuk datang sama Tuhan, untuk menangis di hadapan Tuhan, untuk bertanya sama Tuhan. Barangkali Tuhan kasih tahu jawabannya. Kalau Tuhan gak kasih tahu pun, not a problem. Tapi jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dosa bangsa Israel kan. Bersungut-sungut itu selalu saya bilang gini, orang yang sungut-sungut itu seperti mendemo Tuhan. Nah, mungkin di Australia jarang demo, kalau di Indonesia dikit-dikit demo. Bersungut-sungut itu kan sebenarnya protes sama Tuhan. Orang yang demo itu kan karena ketidakpuasan. Semua tuntutan orang demo intinya kan gini, lu gak becus ngatur, gue yang ngatur lebih bagus. Iya kan? Kalau kan demo gitu kan, menuntut turunkan ini. Udah kayak dia yang paling bisa ngatur. Nah orang yang bersungut-sungut sebenarnya tanpa dia sadari, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kurang becus ngaturnya. Coba Tuhan turun bentar, saya yang naik, saya ngatur. It's okay untuk datang kepada Tuhan. Saudara boleh nangis di hadapan Tuhan, tanya sama Tuhan, keluh kesah di hadapan Tuhan. It's okay. Coba lihat kitab Ibrani.
10:32-35. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Ya, memang orang yang setelah menerima terang bisa saja banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Memang kita dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35 ini dia. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Amen. Saya cuma mau ingetin gini. Ketika kita dalam penderitaan orang baik, jangan lepaskan kepercayaan kita. Kita boleh nangis di hadapan Tuhan, tapi please jangan lepaskan kepercayaanmu. Hal yang ketiga, saudara harus ingat, semua penderitaan yang saudara alami, Yesus pernah mengalaminya. Tidak ada penderitaan manusia yang Yesus tidak pernah mengalami. You name it, nggak ada. Kalau saudara sakit hati karena saudara dikhianati, Yesus pernah dikhianati. Kalau saudara dikecewakan, Yesus sudah sering sekali dikecewakan. Saudara lagi kesulitan finansial, Yesus datang dalam kemiskinan. Saudara nggak dipercaya, Yesus pernah nggak dipercaya. Iya, sampai dia bilang Nabi ditolak di tempatnya sendiri, ya kan? Saudara mengalami sakit penyakit, Yesus mengalami penderitaan tubuh. Semua penderitaan manusia. Tidak ada manusia yang lebih menderita daripada kemanusiaan Yesus. Tapi saya harus beritahu gini, Yesus pernah mengalami jauh lebih berat semua penderitaan kita, tapi dia sudah menang atas itu. Seandainya kita dalam kesulitan finansial, kita cari konselor yang untuk mengkonseling kita, ada 3 pilihan konselor. Saudara mau pilih yang mana? Konselor yang pertama, anak sultan, dari owe naik first class sampai sekarang naik first class. Dia nggak pernah susah hidupnya, tapi dia konselor yang baik. Yang kedua, dari lahir kere banget, susah banget, sampai sekarang juga masih kere. Tapi bagus buat konseling. Semua bagus buat konseling, tahu semua teori. Tapi ada konselor yang ketiga, dulu dalam kesulitan, dalam struggling luar biasa, tapi sekarang dia sudah melewati itu. Saudara mau pilih yang mana? Kenapa yang ketiga? Yang pertama aja enak kan? Saudara nggak mau, pasti saudara akan bilang dia nggak tahu susahnya gua. Kalau suruh pilih yang kedua, lu aja masih susah mau nolongin gua lagi gitu kan? Kalau saudara pilih yang ketiga, yes. Itulah saudara memang harus memilih Yesus. Dia mengalami semua penderitaan kita, tapi dia sudah menang lewat kebangkitannya. Dan yang keempat, yang terakhir, memang dunia yang kita hidup ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan juga menjanjikan ada new heaven, new earth, ada langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, dosa, kemalangan. So, jangan tinggalkan kepercayaanmu. Amin. Kita datang sama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Hambamu sangat terbatas dalam berkata-kata, tapi hambamu sangat meyakini dan mempercayai Roh-Mu yang kudus, Guru kami yang agung, memberikan pencerahan, pewahyuan kepada masing-masing anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami penderitaan orang baik. Anda bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini menimpa hidupku? Kenapa? Aku merasa aku seperti orang yang paling malang di muka bumi ini. Kenapa aku sudah melayani Tuhan?
aku menjadi orang yang menjaga kesucian hidup dan lain sebagainya, tiba-tiba ada vonis dokter, ada sakit penyakit yang aku alami yang tidak enak. It's okay kalau engkau punya semua pertanyaan itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mendesain kaki kita seperti kaki rusa yang bisa melewati semua penderitaan itu. Dan jangan lepaskan kepercayaanmu. Kalau engkau sedang mengalami hal itu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Enggak perlu nengok kiri kanan. Bapa, engkau melihat orang-orang yang menaruh tangan kanannya di dada. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kami tidak mengerti. Tapi kami percaya ada sebuah greater good yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Hamba-Mu percaya bahwa ada sesuatu, ada behind the scene yang mungkin kami sedang tidak tahu. Aku berdoa Tuhan, anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Aku berdoa kemurahan Tuhan turun atas setiap kami. Beri hikmat, beri jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Berikan terobosan-terobosan bagi mereka yang mencari terobosan-terobosan itu. Terima kasih Tuhan. Satu doa hamba-Mu supaya setiap mereka yang menaruh tangan kanan di dada beroleh kekuatan dan tidak pernah meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang memberikan pertumbuhan rohani di tempat ini. Kiranya hadirat Tuhan selalu berjalan bersama dengan umat-Mu, bersama dengan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus.